Selamat pagi anak-anak kelas 3, selamat pagi orang tua wali murid kelas 3. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Semoga Pak Guru jumpai anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar aktivitas senam lantai, yaitu pembelajaran 5. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon berkat dan perlindungan Tuhan. Semoga nanti dalam belajar, Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita ya. Silakan ambil sikap doa yang baik, doa Pak Guru pimpin ya. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, silahkan anak-anak siapkan buku paket PJOK kelas 3 terbitan Erlangga. Kita mulai membuka buku pembelajaran 5 pada halaman 76, aktivitas senam lantai. Dan nanti kita akan belajar sampai dengan halaman 89. Baik anak-anak. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, tentu anak-anak dapat menjelaskan dan mempraktikkan kombinasi pola gerak dominan tanpa menggunakan bantuan alat dalam aktivitas senam lantai. Kemudian tujuan yang kedua, menjelaskan dan mempraktikkan kombinasi pola gerak dominan menggunakan bantuan alat dalam aktivitas senam lantai. Tujuan yang ketiga, menjelaskan dan mempraktikkan kombinasi gerakan-gerakan aktivitas senam lantai dalam permainan berangkai 5 pos. Anak-anak, karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran ini adalah diharapkan nanti anak-anak memiliki karakter disiplin. Anak-anak bisa mengembangkan karakter disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Aktivitas senam lantai terdiri dari 2 bagian. Yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini, aktivitas senam lantai itu terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian A, yaitu kombinasi gerakan tanpa menggunakan alat. Kemudian yang bagian B atau bagian kedua, kombinasi gerakan dengan bantuan alat. Baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari kombinasi gerakan tanpa alat. Nah, ini kombinasi menggunakan alat ini dalam senam lantai itu terdiri dari, ini gerakan dasarnya ya. Yang pertama itu adalah permainan adu jangkrik. Nah, ini permainan adu jangkrik namanya ya. Permainan ini merupakan kombinasi gerakan bertumpu dan meloncat ke segala arah. Nah, silahkan anak-anak buka bukunya halaman 78. Nah, di sana ada contoh gambar, kemudian ada videonya. Silahkan anak-anak nanti lihat contoh gerakan pada video tersebut. Baiklah anak-anak, mari kita lanjut ya. Nah, ini gerakan yang kedua, meloncat ke depan. Permainan ini merupakan kombinasi dari gerakan mengayun, bertumpu, menolak, meloncat ke depan, melayang, dan mendarat. Nah, tentunya di sini gerakannya yang pertama itu adalah gerakan mengayun. Nah, bertumpu
berdumpu ini menggunakan 2 kaki ya. Kemudian menolaknya menggunakan 2 kaki, kemudian mendarat juga menggunakan 2 kaki secara bersamaan. Nah, contoh gerakan ini anak-anak dapat lihat pada gambar halaman 79 buku paketnya. Di sana juga ada contoh videonya. Silakan anak-anak dilihat di sana ya. Oke anak-anak, mari kita lanjut ke contoh berikutnya, ya contoh yang ketiga, yaitu meloncat ke belakang. Nah, tentunya meloncat ke belakang, gerakan ini kebalikan daripada gerakan meloncat ke depan. Permainan ini mengkombinasikan dari gerakan mengayun, bertumpu, menolak, meloncat ke belakang, melayang ke belakang, dan mendarat. Tentunya bila anak-anak melakukan gerakan ini dilakukan dengan hati-hati ya. Nah, contoh gerakan ini itu ada pada buku halaman 80. Di sana juga disertakan contoh video gerakannya. Silahkan nanti anak-anak bisa lihat di buku. Seperti biasa, itu bisa di-scan dengan Erlangga Book Reader. Itu bisa dilihat di RQ kodenya ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke contoh yang nomor 4, yaitu meloncat ke samping. Nah, permainan ini merupakan kombinasi dari gerakan mengayun, bertumpu, menolak, meloncat ke samping kanan dan kiri, melayang, dan mendarat. Nah, gerakan-gerakan yang di atas tadi itu ada yang meloncat ke depan, meloncat ke belakang. Nah, yang gerakan yang nomor 4 ini adalah meloncat ke samping. Ke samping ini, ke samping kanan dan ke samping kiri. Contoh gerakan dan gambarnya itu ada di halaman 82 buku paket anak-anak. Nanti silahkan dilihat di sana ya contoh gerakannya. Kita lanjut ke contoh yang nomor 4 ya, ke contoh yang nomor 5 ya. Oke. Nah, yang nomor 5 ini meloncat ke dalam lingkaran. Permainan ini merupakan kombinasi dari gerakan mengayun, bertumpu, menolak, meloncat ke depan dalam lingkaran, melayang, dan mendarat. Nah, contoh gerakannya itu ada pada gambar di halaman 83. Jadi di sana meloncat ke dalam lingkaran. Nah, bila anak-anak di rumah melakukan gerakan meloncat dalam lingkaran, itu anak-anak bisa menggunakan lingkaran berupa garis ya. Jadi anak-anak membuat lingkaran, contohnya umpamanya di halaman rumah, anak-anak membuat lingkaran di sana menggunakan kapur tulis boleh. Kemudian menggunakan batu bata juga boleh. Nah, ingat setelah melakukan kegiatan, kapur tulis atau batu batanya itu dibersihkan kembali dengan cara digosok dengan air supaya halamannya tidak kotor ya. Nah, seperti itu. Baik anak-anak, itu tadi gerakan kombinasi gerakan tanpa alat dalam senam lantai yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita lanjut ke bagian kombinasi gerakan dengan bantuan alat. Nah, dalam gerakan ini kita bisa dibantu dengan alat berupa matras, kemudian meja atau kursi ya. Oke, mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama yaitu meloncat dengan menggunakan papan pantul. Nah, gerakan ini mengkombinasikan gerakan mengayun, bertumpu, menolak, dan meloncat, melayang ke depan, dan mendarat. Nah, di sini alat yang digunakan itu adalah papan pantul, kemudian untuk lebih lembutnya mendarat itu bisa digunakan matras sebagai alas ya. Nah, anak-anak bisa dilihat pada buku halaman 84, di sana ada contoh gambarnya. Kemudian bisa di-scan RQ kodenya untuk melihat contoh video gerakannya. Kita lanjut anak-anak ya ke gerakan yang nomor 2. Yaitu meloncat dari ketinggian. Nah, dalam melakukan gerakan ini, anak-anak harus diawasi oleh Bapak Guru. Bila di rumah anak-anak melakukan gerakan ini, harus diawasi oleh orang tua. Harus diawasi oleh Bapak Ibu anak-anak atau kakek atau paman boleh. Nah, bila melakukan gerakan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Kenapa? Anak-anak, supaya tidak cedera. Nah, gerakan ini mengkombinasikan gerakan mengayun, bertumpu, menolak, meloncat, melayang, dan mendarat. Nah, gerakan ini bisa dibantu dengan kursi atau meja, kemudian alasnya menggunakan matras. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak buka buku paket halaman 85. Nah, di sana ada contoh gerakannya dan juga ada videonya. Oke anak-anak, kita lanjut ke gerakan yang nomor 3, yaitu berlomba meloncat menirukan gerakan vampir. Nah, gerakan ini mengkombinasikan gerakan mengayun, bertumpu, menolak, meloncat, melayang ke depan, dan mendarat. Nah, gerakan ini cukup unik ya, karena saat meloncat, kedua tangan kita itu tetap menjulur ke depan. Nah, gerakan ini ada pada buku halaman 86. Di sana ada contoh gambarnya dan juga ada contoh videonya. Silakan nanti anak-anak bisa dilihat di buku anak-anak masing-masing. Oke anak-anak, kita lanjut ya ke gerakan yang nomor 4. Yaitu gerakan keseimbangan menggunakan tangan dan kaki. Gerakan ini mengkombinasikan gerakan mengayun, bertumpu pada tangan dan kaki. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, gerakan ini ada pada halaman 87. Nah, anak-anak bisa melihat contoh gambar gerakannya ya. Baik anak-anak, kita lanjut. Gerakan berikutnya adalah menggantung pada palang tunggal. Nah, menggantung pada palang tunggal ini sering disebut dengan gerakan pull up. Ya, gerakan ini mengkombinasikan gerakan bertumpu, menolak, meloncat, melayang ke atas atau menggantung. Kemudian gerakan yang terakhir adalah mendarat. Nah, di sini anak-anak bisa lihat pada video gerakannya di halaman 88 buku paket anak-anak ya. Oke anak-anak, kita lanjut.
Nah, yang terakhir adalah permainan 5 pos. Permainan ini dilakukan berkelompok dengan tujuan untuk mengembangkan sikap disiplin, sikap percaya diri, dan sikap bertanggung jawab. Nah, adapun kegiatan pada masing-masing pos adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pos pertama melakukan loncat dalam lingkaran. Kemudian pos yang kedua melakukan loncat dalam lingkaran kanan dan kiri. Kemudian pos yang ketiga melakukan loncat menggunakan papan pantul. Gerakan yang keempat atau pos 4 melakukan loncat vampir sepanjang 3 meter. Kemudian gerakan yang kelima atau pos 5 melakukan gerakan menggantung pada palang tunggal atau gerakan pull up. Nah, setiap gerakan dalam gerakan 5 pos ini diawali dari pos 1 dan berakhir pada pos 5. Nah, artinya setiap kelompok itu memulai gerakannya itu dari pos 1 dan berakhir di pos 5. Baiklah anak-anak, demikian tadi kita sudah bahas aktivitas senam lantai dalam pembelajaran ini. Bila ada yang kurang jelas dalam penyampaian Pak Guru tadi, silakan anak-anak baca kembali buku paket Penjas Orkes pembelajaran 5, yaitu materinya aktivitas senam lantai. Atau bisa hubungi Pak Guru di nomor WA yang sudah tertera. Atau bisa juga anak-anak bisa cari informasi di Google ya. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah mengerjakan tugas sebagai berikut. Tugas yang pertama, anak-anak mengerjakan latihan soal pada buku paket halaman 90 sampai dengan 92. Kerjakan pada buku paket, bila tidak cukup boleh diselipkan kertas untuk jawabannya. Tulislah jawaban yang baik, jelas, dan rapi. Kemudian jawaban difoto dan dikirim ke WA Pak Kumang. Batas terakhir mengumpul adalah tanggal 18 November 2020. 1 minggu lagi ya. Nah, untuk tugas kedua, anak-anak mengerjakan tes pada link. Link Pak Komang akan kirim atau bagikan pada tanggal 18 November setelah anak-anak selesai mengerjakan tugas yang pertama. Kemudian tugas yang ketiga itu adalah anak-anak membuat video praktek melakukan gerakan meloncat ke kanan dan kiri sebanyak 20 loncatan. Dan meloncat ke depan sebanyak 10 loncatan. Nah, untuk tugas video, anak-anak terakhir mengumpul pada tanggal 25 November tahun 2020. Berarti 2 minggu lagi ya. Baiklah anak-anak, sekian dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Ingat selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga dengan teratur, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, pikiran kita selalu positif. Bila bepergian, ingat selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan bilas pada air yang mengalir. Pakai face shield juga bila perlu ya. Sebagai penutup, kita berdoa, mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Oke anak-anak, silakan siapkan sikap doa. Doa Pak Guru pimpin ya. Sebagai doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa, mulai. Selesai.
Sekian dari Pak Komang, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.